Apakah kalian adalah orang-orang yang lagi nungguin film Spider-Man Brand New Day? Nah, saya adalah orang-orang yang termasuk nungguin film tersebut. Tapi kalian tahu nggak sih, setiap kali ada adaptasi film superhero, especially Spider-Man, biasanya industri game tuh sering kali dapat berkahnya, atau malah mungkin dapat kutukan sih sebenarnya. Ngomongin soal kutukan game superhero, pikiran kita tuh pasti langsung kepikir kayak beberapa game-game superhero yang mungkin agak kurang gitu, dan bisa dibilang ya sangat-sangat memalukan lah ya. Dan ada salah satu judul game superhero yang sebenarnya ini tuh potensial banget, tapi sayangnya entah kenapa kayak ketika perilisan malah kayak kardus. Kayak gimana ya, ekspektasi tuh udah setinggi langit lah ketika game ini tuh mau dirilis, yaitu game The Amazing Spider-Man 2. Bagi sebagian orang, game ini mungkin cuman, wah ini cuman salah satu game Spider-Man aja nggak sih gitu. Tapi bagi para fansnya Spider-Man atau orang-orang yang suka banget sama karakter Spider-Man ini dalam video game, game Spidey 1 ini yang dibikin sama Binox dan Activision yang dirilis di tahun 2014 bisa dibilang jadi sebuah tragedi. Padahal ini tuh game yang punya pondasi yang bagus banget menurutku, tapi seakan dihancurkan oleh sistem kebut kejar tayang demi momentum perilisan filmnya. Dan langsung aja kita bahas di video ini. Sebenarnya kalau kita itu mau jujur dan objektif, di beberapa menit pertama gamenya, game The Amazing Spider-Man 2 itu tuh nggak sepenuhnya buruk loh. Game ini punya beberapa peningkatan yang sebenarnya itu dibutuhkan banget dari game pertamanya yang dirilis di tahun 2012. Cuma memang dosa terbesar dari game pertamanya tuh adalah mekanisme web swinging yang super kayak lazy banget gitu. Dikarenakan jaringnya Spidey itu bisa nempel secara goib di awan. Makanya ada sebuah jokes di internet juga yang ngatain kalau Spider-Man-nya ini bergelantung ke Paman Ben. Nah, di game kedua, Binox selaku developer akhirnya mendengar kritik tersebut. Mereka merombak total sistem web swingingnya. Jadi kalau mau web swinging, kita itu harus nempel agak deket ke gedung. Kalau di sisi kiri kita itu nggak ada bangunan, maka kita nggak bisa nembakin jaringnya. Tombol controllernya pun juga dibagi dua. Ada trigger kiri stick untuk tangan kiri dan trigger kanan untuk tangan kanan. Ini mekanisme yang jenius banget karena ritme buat swingingnya jadi agak lebih realistis dikit lah, meskipun gak serealistis dan gak se-fun game Spider-Man Web of Shadow. Gak cuman itu, game ini tuh cukup memanjakan fans juga dengan variasi kostum yang banyak banget, mulai dari kostum Armor Spider, Iron Spider, Cosmic Spider-Man, sampai kostum ikonik dari komik-komik legend lainnya. Kerennya lagi, setiap kostum itu punya bonus status yang berbeda, jadi kayak ada peningkatan tertentu gitu, entah itu defense, speed, atau damage-nya. Sistem upgrade-nya juga bikin kita merasa ada progress pas kita itu main. Ditambah lagi, ada area tambahan, yaitu Peter's Hideout, di rumahnya Bibi May, yang bisa ngasih ruang buat ya nostalgia gitu lah, dimana kita bisa milih misi, ganti baju, atau sekedar baca komik yang kita temukan di jalanan kota. Sebenarnya secara pondasi visual dan konsep dasar, game ini tuh punya modal kuat buat jadi game superhero yang luar biasa. Tapi sayangnya lagi, semua potensi itu langsung runtuh begitu kita itu udah mulai masuk ke inti gameplaynya. Sekarang kita masuk ke pembahasan utamanya dari game ini, yaitu kesalahan yang bikin game ini tuh dibenci setengah mati, yaitu sebuah sistem yang disebut sebagai Hero or Menace. Secara konsep, sebenarnya fitur ini tuh keren banget karena pihak developer itu pengen kayak semacam mungkin ya, ini masih mungkin ya, menciptakan atmosfer di mana setiap tindakan kita sebagai Spider-Man itu punya konsekuensi nyata terhadap pandangan publik dan media, terutama dari koran Daily Bugle yang dipimpin sama J. Jonah Jameson. Kalau kalian itu sering nolong orang, ya kita ya jadi hero. Tapi kalau kita abai, kita bakal dicap sebagai penjahat mungkin, ya kan? Dan menarik banget kan? Dimana mungkin ya ekspektasi kita ketika tahu ada sistem ini, kita bakal menganggap kalau wah game ini kayaknya bakal kayak Spider-Man Web of Shadow nih, gitu. Jadi kayak semacam ada sistem moral gitu lah. Tapi realisasinya, sistem ini tuh berubah jadi semacam mekanisme yang menjengkelkan dan kayak maksa kita gitu loh. Nah, di dalam gamenya, Manhattan itu bakal terus-menerus memunculkan
crime event secara acak gitu yang durasinya dibatasi waktu. Misal ada perampokan, penyelamatan warga dari kebakaran, tawuran antar geng, sampai ya menjinakkan bom. Masalahnya adalah game ini tuh maksa kita ya sebagai player untuk menyelesaikan setiap kriminalitas kecil itu. Kalau teman-teman itu mengabaikan satu saja kejahatan ya, misalnya nih karena kalian lagi asik nge-swinging di sini ya, atau menikmati indahnya kota, atau lagi OTW menuju misi utama dari cerita game ini. Nah, gamenya tuh bakal langsung motong poin reputasi kita. Begitu kita itu udah dianggap menace, ya dunia gamenya jadi langsung berubah. Jadi seakan-akan kita kalau ngebiarin itu terjadi, kita malah kayak CJ yang kena bintang 5 atau bintang 6. Karena nantinya kota Manhattan yang tadinya tuh seru banget ya buat kita explore, tiba-tiba pemerintah bakal nerjunin Armor Task Force anti Spider-Man yang lengkap dengan teknologi canggihnya. Jadi kemanapun kita itu berada, jalanan tuh bakal dipasang pagar listrik. Jadi makin gak asik. Hal ini bikin eksplorasi yang jadi nilai jual utama dari game Spider-Man malah hancur-hancuran. Kita nggak bisa lagi tuh menikmati indahnya pemandangan dengan melihat dunia di Manhattan, karena ya setiap beberapa menit sekali kita dipaksa nonton cutscene repetitif tentang adanya insiden kebakaran lah, perampokan yang lokasinya di ujung peta lah, yang lain-lain gitulah, yang seakan kita diperbudak sama ini game. Alih-alih ngerasa kita jadi pahlawan super yang keren ya, kita malah kerasa jadi kayak kurir ojol yang bisa dapat rating bintang 1 kalau telat sedetik aja. Ini bukan gameplay yang menarik dan nggak tahu ya, ini udah bikin kesel gitu. Jadinya gamenya nggak semakin menarik. Kelemahan fatal berikutnya adalah struktur narasi dan penulisan ceritanya. Jadi gini, game ini tuh mencoba ngikutin storyline ya dari film The Amazing Spider-Man 2. Tapi entah kenapa mereka juga pengen masukin cerita original komik di dalamnya. Hasilnya, alur cerita game ini jadi kayak benang kusut yang kayak dipaksain gitu. Karena dalam durasi campaign yang terhitung pendek, mungkin cuma sekitar 6-7 jam, game ini mencoba untuk menjejalkan terlalu banyak musuh besar sekaligus. Kita punya Electro, kita punya Green Goblin dari versi filmnya juga, dan di saat yang sama, game ini masukin Kingpin, terus Kraven the Hunter, terus ada Shocker yang cuma jadi pelengkap di awal, ini keren sih. Lalu ada Carnage yang jadi bos terakhir, dan bahkan ada Black Cat yang numpang lewat tanpa ada kontribusi cerita yang jelas. Nggak jelas banget, ini game udah acak-acakan. Karena terlalu banyak karakter yang mau dijejalin dalam waktu singkat, gak ada satupun dari karakter musuh ini yang dapat pengembangan cerita. Kayak gak ada karakter developmentnya gitu lah yang layak. Terus Electro yang di filmnya punya latar belakang emosional, di game ini tiba-tiba muncul di pembangkit listrik dan tiba-tiba langsung bertarung tanpa alasan yang kuat gitu lah. Harry Osborn juga berubah jadi Green Goblin, yang mana transisinya itu terburu-buru banget. Nah, kemudian Kraven the Hunter ini sebenarnya cukup potensial ya kemunculannya. Tapi entah kenapa jadi makin terasa aneh. Karena dialognya tuh sok filosofis gitu lah. Dan membosankan. Penulisan narasinya bener-bener berantakan. Lompat dari satu konflik ke konflik yang lainnya tuh kayak nggak ada benang merahnya yang kuat. Kita sebagai player nggak pernah bisa peduli sama apa yang sebenarnya terjadi di game ini. Karena motivasi setiap karakternya kerasa dangkal. Dari segi sistem combat mekanismenya, game The Amazing Spider-Man 2 ini kalau kita lihat ya, dia tuh pakai formula free flow combat yang dipopulerin sama Batman Arkham series. Jadi ketika kita itu mukul musuh dengan satu tombol dan nanti ada indikator laba-laba gitu ya, yang kedip-kedip gitu di atas kepalanya Spidey, kita pencet tombol counter buat ngehindarnya. Itu bisa banget. Nah, sebenarnya formula ini tuh bagus banget loh dan terbukti seru kalau dieksekusi dengan baik. Masalahnya, eksekusi di game ini kerasa kaku banget dan kayak malas. Animasi pukulannya juga kayak nggak ada impactnya gitu, yang mana Spider-Man kayak mukul samsak. Variasi musuhnya juga minim banget. Tipe musuhnya ya ada yang musuh biasa, terus musuh yang pakai tameng, terus musuh yang bawa senjata api, dan ada musuh yang badannya gede gitu lah. Ya, musuh-musuh random aja yang biasanya muncul di berbagai game Spider-Man. Sebenarnya strategi untuk ngalahin mereka tuh ya sama aja di awal dan di akhir game, dimana gamenya kerasa kayak monoton. Lalu stealth mekaniknya untuk mengeliminasi musuhnya secara diam-diam ya, itu juga kayak hambar banget, dan AI-nya itu luar biasa bego dan kayak bodoh banget. Dan yang paling parahnya adalah aspek teknis grafisnya dan kestabilan performanya.
Karena game ini dipaksa rilis serentak dengan jadwal tayang film di bioskop pada musim semi di 2014, itu Binox seakan gak punya waktu buat melakukan polish atau ngebersihin berbagai bug-bugnya. Meskipun game ini dirilis di konsol generasi baru pada saat itu, yaitu PS4 dan Xbox One, grafisnya masih kelihatan usang banget. Tekstur gedungnya juga kayak lambat di load, model wajah NPC warganya juga mirip zombie, kayak nggak ada ekspresinya tuh. Terus penurunan frame rate-nya juga parah banget kalau misalkan kita itu berayun atau swinging di kota-kota tertentu. Sebenarnya game ini punya potensi yang luar biasa karena punya sistem swinging yang pakai dua tangan, dimana ini inovasi yang keren banget dan bahkan jadi inspirasi buat game-game modern setelah itu. Salah satunya adalah game Marvel Spider-Man yang dibikin sama Insomniac. Pilihan kostumnya banyak, atmosfer di kotanya juga di beberapa sudut sebenarnya lumayan indah banget. Tapi semuanya tuh hancur gara-gara seakan game ini dibikin secara buru-buru. Terus ada sistem hero or menace yang ya ini jelek banget, sistemnya kayak menghukum kita sebagai player. Dan sepertinya kegagalan fatal dari game inilah yang kemungkinan besar bikin Marvel tuh sadar kalau menyerahkan lisensi game superhero secara asal-asalan ke pihak ketiga itu merupakan kesalahan besar. Kegagalan inilah yang membuka jalan bagi Sony dan Insomniac Games untuk ngambil alih lisensinya, melakukan riset mendalam selama bertahun-tahun tanpa diburu-buru sama perilisan film apapun, yang pada akhirnya melahirkan mahakarya yaitu game Marvel Spider-Man yang pertama kali rilis di PS4 pada tahun 2018. Dan juga Insomniac tuh kayaknya belajar banget dari kesalahan Binox dan ngebuang sistem hero or menace. Tapi gimana menurut kalian yang pernah mainin gamenya? Apakah sistem Hero or Menace ini bikin kalian kesel juga atau enggak? Kalau menurutku sih jujur ya, ini tuh game tuh bagus banget sebenarnya. Cuman satu sistem Hero or Menace ini aja yang ganggu banget. Tapi gimana menurut kalian tentang game The Amazing Spider-Man 2 ini? Kalian termasuk yang suka apa enggak? Kalau dibandingin sama game Marvel Spider-Man tentu udah jauh banget. Game Marvel Spider-Man tuh udah di peaknya sih, puncaknya sebenarnya. Coba deh kalian tulis di kolom komentar kalau kalian suka dengan pembahasan seputar pop culture, animasi, dan juga game superhero, dan hal-hal menarik lainnya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini. Dan aku juga udah taruh link di deskripsi di bawah buat kalian semua yang pengen check out berbagai. Di situ ada kaos, ada game Spider-Man juga, Marvel Spider-Man. Jadi kalau kalian pengen beli yang ori, aku udah taruh linknya di deskripsi di bawah. Anyway, terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.